malam semua, perkenalkan nama saya Ezekiel Tambahani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat 6 program seperti yang ada di soal. Seharusnya di program kali ini akan dibuat menggunakan kode blocks, tapi saya mengambil alternatif lain, yaitu solo learn, untuk menggunakan atau membuat program ini karena laptop saya tidak dapat menginstal kode blocks tersebut. Ya, oke. Pertama, di sini saya menggunakan library yaitu iostream, juga namespace using namespace td, yaitu supaya fungsi using namespace tersebut ini dapat menggunakan seluruh fungsi yang ada di sini. Oke, lanjut. Di sini kita masukkan integer main untuk memasukkan nilai ya. Seperti yang ada di soal, kita tuliskan integer nilai 5, 75, 80, 80, 77, 90 dan 75. Dan di sini saya menggunakan array supaya dapat mempermudah dalam membuat program ini. Juga selanjutnya kita akan melakukan perulangan dengan menggunakan fungsi for ya. Integer sama dengan 0, integer i sama dengan 0, i kurang dari 5 dan i plus plus. Maksud dari i plus plus adalah maksud dari ini i plus plus untuk dari i plus plus kali ini maksudnya i tambah 1, dan baris dari ketujuh ini ialah untuk melakukan perulangan terhadap nilai di atas ini. Oke, lanjut. Di sini kita masuk dalam untuk menampilkan outputnya. Baris 8 ini akan menampilkan output dengan mengetikkan cout, isi elemen indeks i, dan nilai i yang di sini, nilai i. Lalu kita ketikkan end of line dan tambahkan semikolon juga. Lalu kita ketikkan return 0 untuk mengakhiri eksekusi dari sebuah program. Lalu kita akan coba run dan akan muncul hasil atau output seperti ini. Seperti yang ada di bawah ini. Ini hasil outputnya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Baik, sekarang kita masuk dalam soal yang kedua. Dan pada soal yang kedua ini saya menggunakan dua library, yaitu iostream dan jstring sebagai library-nya. Dan juga menggunakan using namespace supaya dapat menggunakan seluruh dari fungsi-fungsi ini. Oke. Selanjutnya di bawah kita akan mendeklarasikannya terlebih dahulu dengan menggunakan command char ya. Pertama kita akan mendeklarasikan nama 1 dan memasukkan nilai 10 sesuai yang di soal, 10, 20, 15, 10 dan 15 lagi. Tuliskan nama 1, nama 2, nama 3, nama 4 dan nama 5 sebagai pendeklarasikannya. Oke. Selanjutnya di baris 12 sampai 16 di sini kita akan melakukan pengulangan dari nama-nama 1, nama 2 serta nilai-nilainya. Di sini kita tuliskan stcpy dengan nama 1 Kipop, nama 2 Wulan Jamila, nama 3 UP Platul, nama 4 Andin, dan nama 5 sebagai Ahmad Albar. Lanjut di baris
18, 19, 20 sampai 22. Di sini kita akan menampilkan output dengan mengetikkan cout 1, 2, 3 sampai 5 dengan nama 1, 2, 3, 4 sampai dengan yang kelima. Kita akan mengakhiri program ini dengan mengetikkan return 0 dan akan muncul outputnya seperti ini. Ya, seperti ini. 1 Kipop, 2 Wulan Jamila, 3 Yopi Latul, 4 Andin, dan 5 Ahmad Albar, seperti yang ada di soal. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita masuk dalam nomor yang ketiga, nomor 3 yang ini. Kali ini saya hanya akan menggunakan satu library saja, yaitu dengan menggunakan IOStream sebagai library dan using namespace sebagai untuk menggunakan seluruh fungsi dari sini. Pada soal kali ini kita akan terus melakukan pasti bisa yang di sini dengan bersisir ke bawah, yaitu dengan menuliskan integer main, itu integer main. Lalu kita akan mendeklarasikan menggunakan string kalimat yang ada di sini, string kalimat dengan sama dengan pasti bisa. Dengan pasti bisa di sini. Pasti bisa. Lalu kita lanjut di baris yang ke-7, kita akan melakukan pengulangan seperti yang sebelumnya, yaitu for integer i sama dengan 0, i tidak lebih dari 10 atau kurang dari 10, i plus plus atau i tambah 1. Maksudnya i kurang dari 10 di sini. Maksudnya di sini kan pasti bisa tertulis pasti bisa di sini terdiri dari 9 huruf, makanya di sini dituliskan tidak lebih dari 10. Oke, lanjut. Dan di sini di baris yang ke-8 kita akan menampilkan output dari baris yang ke-7 ini dan yang di atas ini. Yaitu yang pertama kali kita tulis yaitu cout kalimat i sini untuk menampilkan outputnya, dan end of line sebagai terakhirnya untuk menampilkan output. Lalu kita akan mengakhiri dengan ketikan return 0 sebagai pengakhiran dari sebuah program, dan kita run dan ini yang akan muncul. Ya, ini hasil dari program yang ini. Program yang ini hasilnya yaitu pasti bisa, PASTIBISA, pasti bisa. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ya, sekarang kita masuk dalam nomor yang keempat. Kali ini saya akan menggunakan dua library lagi, yaitu IOStream serta JString seperti sebelumnya, dan menggunakan using namespace juga. Selanjutnya saya akan menggunakan struct supaya dapat mengelompokkan variabel yang berbeda-beda pada satu nama yang sama, yaitu dengan menuliskan struct contoh buku, karakter judul 30, karakter pengarang 15, yang semua di sini untuk mengelompokkan variabel berbeda pada satu nama yang sama, dan juga integer jumlah. Selanjutnya kita akan mengetikkan integer main struct contoh buku, dan kita akan melakukan pengulangan pada baris 11 di sini. Kita akan melakukan pengulangan sampai di seterusnya. Kita akan melakukan pengulangan, melakukan struct contoh buku,
dengan menggunakan strcpy, yaitu buku, judul, pasti, badai pasti berlalu, dan juga menyalin yang ada di string yang ada di sini. Lanjut, strcpy, buku pengarang, marga T, buku jumlah sama dengan 2. Di sini akan menampilkan output dari yang di atas di sini, yang akan di atas ini, yaitu akan menuliskan cout, judul buku, judul, dan terusnya, cout pengarang, dan cout jumlah untuk menampilkan output. Lalu tuliskan di bawah sini return 0 supaya dapat melihat hasil akhir atau outputnya, dan kita run untuk melihat hasil akhirnya, dan akan muncul output seperti ini. Judul badai pasti berlalu, pengarang marga T, jumlah 2. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk dalam soal yang kelima, ada di sini. Di sini saya hanya akan menggunakan satu library lagi, yaitu IOStream using namespace std. Lalu kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu x, y, dan z. Mendeklarasikannya terlebih dahulu, kita tuliskan integer atau int main. Di bawahnya integer x, y, dan z sebagai pendeklarasian, dan di bawah untuk memasukkan angka yang ada di sini. Kita akan memasukkan pertama cout, lalu masukkan angka pertama, cin, supaya dapat memasukkan angka dari atas di sini, supaya masukkan angka, cin x, lalu cout memasukkan angka kedua, cin ke y. Lalu di sini di bawah di sini baris 12 sampai 14, baris di sini ini terdapat rumus-rumus untuk menukar angka, yaitu z sama dengan x, x sama dengan y, dan y sama dengan z. Lalu kita akan melakukan program untuk melakukan outputnya, untuk melakukan output. Nah, di sini cout angka ditukar menjadi, selanjutnya, lalu di bawah lagi cout angka pertama, dan di bawah cout angka kedua. Lalu tuliskan atau ketikan return 0 untuk mengakhiri eksekusi, dan supaya dapat melihat hasil akhirnya. Kita run untuk melihat hasil akhir. Di sini dijelaskan angka pertama menjadi angka yang kedua, dan angka kedua menjadi angka yang pertama. Jadi contoh kita tuliskan 111 lalu 222. Dia akan keluar output seperti ini. Nah, seperti ini. Kan yang di pertama saya mengetikkan 111 sebagai angka pertama, dan dia outputnya keluar sebagai angka kedua. Juga sebaliknya, angka kedua saya ketikkan 222, dan outputnya keluar sebagai angka pertama. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kita masuk dalam soal yang ke-6 atau program yang ke-6. Di sini saya hanya menggunakan satu library saja ya di sini, yaitu IOStream, dan juga using namespace std untuk menggunakan seluruh fungsi. Di sini karena berkaitan dengan faktorial, saya menggunakan void faktorial supaya dapat mempermudah dalam mengerjakan program ini. Di sini void faktorial integer bilangan atau bil, yaitu ini adalah program rumus dari rumus faktorial. Lanjut, yaitu integer hasil sama dengan 1, for integer i sama dengan 1, i tidak lebih dari sama dengan bilangan i plus plus, yaitu i tambah 1. Hasil kali sama dengan i, dan cout i
dan kita akan melakukan pemisalan di sini jika I faktorial sama dengan bilangan. Tekan Cout kali Cout sama dengan hasil. Kita lanjut di baris 18. Kita ketikkan integer main. Kita ingin akan memasukkan bilangan yang ingin difaktorkan. Kita akan membuat seperti itu. Yaitu kita ketikkan integer bil hasil sama dengan 1, Cout masukkan bilangan dan cin bilangan. Sama seperti yang baris ke 22 dan 23 kita buat seperti itu, yaitu Cout bil faktorial sama dengan dan faktorial bilangan menggunakan program yang telah dibuat pada void, yaitu yang ini ya. Lanjut di bawah kita ketikkan return 0 untuk melihat hasil akhir dari program ini. Kita run dan di sini contoh kita input angka 7. Kita submit. Dan ini hasil akhir. Masukkan bilangan 7 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 sama dengan 5040. Demikian dari cara pembuatan dari 6 program ini. Saya ucapkan terima kasih.